Halo semua, saya Marian Dwi Putra dengan NIM 0559777016. Pada video kali ini saya akan membahas perjalanan Pancasila dari masa ke masa dalam sejarah Indonesia. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila dirumuskan dalam sidang BPPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Nilai persatuan dan kebersamaan sangat terasa karena Pancasila lahir dari kompromi berbagai golongan demi menjaga keutuhan bangsa. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah semangat gotong royong dan musyawarah. Generasi muda saat ini bisa meneladani sikap inklusif ini untuk menghadapi perbedaan di era modern. Masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia sempat berbentuk negara federal. Namun, semangat persatuan mendorong rakyat untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia, sangat jelas terlihat di sini. Generasi muda belajar bahwa persatuan lebih kuat daripada kepentingan kelompok, nilai yang sangat penting untuk menjaga integritas bangsa di tengah arus globalisasi. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menetapkan Dekret 5 Juli 1959 yang menegaskan kembali UUD 1945 menetapkan Pancasila sebagai ideologi politik. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi fokus meskipun praktiknya cenderung sentralistik. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya keseimbangan antara kepemimpinan yang kuat dan partisipasi rakyat. Generasi muda harus tetap kritis agar demokrasi tidak kehilangan ruh musyawarahnya. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal dalam kehidupan politik, namun sayangnya seringkali digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijadikan slogan, tetapi praktiknya belum sepenuhnya adil. Pelajaran penting adalah bahwa nilai luhur bisa disalahgunakan bila tidak diawasi. Generasi muda harus menjaga agar Pancasila tidak hanya menjadi retorika, tapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan. Era Reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, demokrasi menjadi lebih terbuka, kebebasan berpendapat dijunjung tinggi, dan Pancasila kembali dipahami sebagai nilai dasar bangsa. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat, demokrasi, semakin nyata dalam kehidupan politik dan sosial. Generasi muda bisa belajar bahwa kebebasan harus diiringi dengan tanggung jawab. Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral untuk menghadapi tantangan digitalisasi, intoleransi, dan ketidakadilan. Jadi Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga kompas moral yang selalu hadir dalam setiap fase sejarah Indonesia. Bagi generasi muda, Pancasila menjadi filter dan menghadapi arus globalisasi pedoman etika dalam teknologi media sosial, penguat persatuan di tengah keberagaman, dan inspirasi untuk membangun keadilan sosial yang nyata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.